Kedaulatan pangan adalah fondasi utama ketahanan nasional. Namun impian swasembada kini terancam oleh hilangnya ratusan ribu hektar sawah produktif. Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Melalui Kementerian ATR BPN, negara mengambil langkah khusus guna melindungi lahan pangan dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Swasembada pangan bukan sekedar jargon, melainkan keniscayaan bagi sebuah bangsa yang besar. Namun realitas di lapangan menunjukkan ancaman nyata. Data terbaru menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektar lahan sawah produktif. Sawah-sawah tersebut berubah fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, dan peruntukan lainnya. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid melaporkan kondisi kritis ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden pun memberikan restu untuk dilakukannya langkah penyelamatan ekstraordinari. Salah satunya adalah penegakan aturan bahwa minimal 87% dari total lahan baku sawah di suatu daerah harus ditetapkan sebagai lahan abadi yang tidak boleh dialihfungsikan selamanya. Kami melaporkan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia yang tahun 2019 sampai tahun 2024 sawah-sawah di Indonesia itu hilang, berubah menjadi kawasan industri maupun berubah menjadi perumahan sekitar 554 ribu hektar. Sementara pada satu sisi Bapak Presiden mempunyai astacita yang sangat besar, yaitu ingin swasembada pangan. Karena itu dalam pembicaraan dengan beliau tadi kami melaporkan kami sudah mengambil langkah-langkah yang langkah-langkah tersebut harus kami konsultasikan sama Pak Presiden dan alhamdulillah Bapak Presiden merestui. Langkah tersebut adalah sebagai berikut. Kalau mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 tahun 2030 di situ dinyatakan bahwa yang namanya lahan sawah yang masuk kategori LP2B yaitu lahan pangan dan pertanian berkelanjutan, yaitu lahan sawah yang harus diproteksi, tidak boleh dialihfungsikan menjadi apapun selama-lamanya, itu jumlahnya harus 87% minimal dari total LBS. LBS itu adalah lahan baku sawah. Jadi sawah itu ada namanya, semua sawah itu namanya LBS. Dan sawah itu ada yang namanya LP2B, maksudnya adalah LP2B sawah yang forever harus tetap sawah. Ada sawah yang ditolerir menjadi, dikonversi menjadi yang lain. Fakta mengejutkan terungkap bahwa banyak rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang belum mematuhi ambang batas perlindungan sawah tersebut. Saat ini, rata-rata perlindungan di tingkat kabupaten baru mencapai 41%, jauh di bawah angka minimal 87%.
Oleh karena itu, Kementerian ATR BPN mengambil kebijakan tegas. Bagi daerah yang belum mencantumkan perlindungan sawah sesuai target, maka seluruh lahan sawah di wilayah tersebut dianggap sebagai lahan dilindungi dan dilarang keras untuk dikonversi sampai revisi tata ruang selesai dilakukan. Nah, sawah yang sifatnya LP2B atau yang forever sawah itu ditetapkan harus 87%. Nah, faktanya di dalam RT RW-nya provinsi maupun RT RW-nya kabupaten kota maupun itu faktanya hari ini untuk RT RW provinsi LP2B-nya itu baru 67,8%, belum nyampe 87%. Malah kalau kita mengacu RT RW kabupaten hanya 41%. Maka ini kami mengatakan untuk kepentingan ketahanan pangan kita sudah darurat RT RW karena perlu melakukan segera revisi RT RW. Nah, dalam rangka untuk melakukan revisi RT RW tersebut untuk sementara dan memproteksi sawah tersebut kami mengambil langkah-langkah. Salah satunya adalah bagi daerah yang dalam RT RW-nya belum mencantumkan LP2B 87% ke atas, semua LBS-nya kami anggap menjadi LP2B, sehingga semua sawahnya tidak boleh dialihfungsikan sampai dia menentukan mana yang sudah LP2B, mana yang tidak. Bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B-nya di dalam RT RW-nya tapi belum mencapai angka 87%, kami minta untuk segera melaksanakan revisi RT RW dalam waktu 6 bulan ini. Supaya apa? Supaya angkanya masuk pada level 87%, supaya sawah kita tidak hilang. Ini tadi salah satunya poin-poin pokok penting yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, karena ini menyangkut strategis dan menyangkut kepentingan jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan nasional karena sifatnya sudah darurat. Karena kalau dalam RT RW tidak dicantumkan, maka semua alih fungsi lahan itu berpotensi untuk dilakukan. Kenapa? Karena biasanya pembangunan itu mengacu kepada rencana tata ruang dan rencana tata wilayah. Langkah ini diambil karena situasi sudah mendesak. Jika tidak ada intervensi pusat, potensi hilangnya lumbung pangan akan semakin besar seiring dengan pembangunan yang mengacu pada tata ruang yang belum direvisi. Sebagai tindak lanjut, minggu depan, pemerintah akan mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati dalam rapat koordinasi di Sentul, Jawa Barat, guna memastikan komitmen daerah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.